Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Hidayat dengan nomor NPM 2215011118 dari kelompok 6 kelas PCIB. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Python Essential 1 modul 3.6 mengenai operation on list atau operasi pada list gitu. Yang pertama ada operasi daftar dengan Python. Yang pertama, daftar atau array adalah jenis metode penataan data yang memungkinkan penyimpanan bilangan bulat atau karakter dalam urutan yang indeksnya dimulai dengan 0. Lalu operasi daftar adalah operasi yang dapat dilakukan pada data dalam struktur data daftar atau list. Dan beberapa operasi list dasar yang digunakan dalam pemrograman Python antara lain ada extend, kemudian insert, append, remove, ada pop, slice, reverse, min and max, kemudian ada concatenance, kemudian ada menghitung, ada mengalihkan, ada mengurutkan, ada index, ada menghapus, dan lain-lain. Lalu yang pertama ada operasi daftar atau list. Yang pertama ini kita akan melakukan pengelompokan operasi daftar sesuai dengan dampaknya. Tujuannya adalah untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman. Yang pertama ada operasi definisi. Operasi ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan atau membuat suatu list. Gitu. Jadi misal ini ada contohnya, itu kurung siku itu merupakan simbol dari list, itu akan membuat sebuah daftar kosong karena kita nggak kasih isi ke dalamnya. Lalu yang pertama ada operasi tambahan atau append yang digunakan untuk menambahkan elemen di akhir list gitu. Metode ini hanya dapat menambahkan satu elemen sekaligus, dan untuk menambahkan banyak elemen, metode append yang digunakan itu melalui loop gitu. Jadi semisal ini ada array list X dengan anggota 1,2, lalu kita mau menambahkan H, maka X titik tambahkan atau append, kemudian kita masukkan elemen yang kita mau itu H, maka apabila kita print atau cetak, maka keluarannya adalah 1, 2, dan H, di mana H ini masuk ke bagian akhir. Lalu berikutnya ada perpanjangan atau extend yang digunakan untuk menambahkan lebih dari satu elemen di akhir daftar. Meskipun dapat menambahkan lebih dari satu elemen, ini nggak kayak append. Ya, ini nambahinnya di akhir daftar. Seperti append gitu. Jadi misal nih, kita punya array yang isinya 1 dan 2, lalu X append, kita tambahin, masukin 3 dan 4, lalu kalau kita print, maka keluarannya akan menjadi 1, 2, 3, 4 gitu. Berikutnya ini ada operasi sisipkan atau insert yang dapat menambahkan suatu elemen pada posisi atau indeks tertentu dalam list. Jadi tidak seperti append, dia dapat menambahkan elemen pada indeks apapun yang kita mau gitu. Dan metode ini membutuhkan dua argumen. Argumen pertama untuk menentukan posisinya, dan argumen kedua untuk menentukan elemen yang akan disisipkan. Di sini contoh itu ada pada kode mylist.insert 3,4. Yang di depan atau 3 itu merupakan indeksnya, dan 4 itu adalah nilai yang akan disisipkan. Begitu juga bawahnya 4,5, 4 itu indeksnya dan 5 adalah elemennya, kemudian 5,6, 5 itu indeksnya dan 6 adalah elemennya. Itu. Jadi apabila kita print, maka akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sebelahnya juga ada contoh di mana list X dengan elemen 1,2, apabila kita insertkan 0,y, 0 itu adalah indeksnya, yang berarti dia akan berada di paling depan, kemudian y itu adalah elemennya, dan karena ini ada petik, maka dia termasuk dalam string gitu. Nah, apabila kita printkan, maka y akan berada di depan, sehingga y, 1,2 itu. Lalu berikutnya ada hapus atau remove yang akan digunakan untuk menghapus elemen dari list. Dalam kasus beberapa kemunculan elemen yang sama, hanya kemunculan pertama yang dihapus. Jadi misal ini ada contoh yang bawah. Ada list X dengan anggota 1, 2, H, 3, dan H lagi. Kemudian X hapus atau remove H. Kemudian kita
print, maka yang terhapus dari list cuma satu H ya, yang ada di pertama gitu, yang pertama ketemu atau yang ada di indeks kedua itu, sehingga printnya akan menjadi 1, 2, 3 dan H. Lalu yang kelima ini ada del atau delete yang digunakan untuk menghapus elemen dengan indeks tertentu gitu. Metode ini juga memiliki kemungkinan untuk menghapus bagian elemen dari list melalui operator titik dua. Hanya perlu menentukan titik awal dan titik akhir. Atau notasinya itu start titik dua end gitu. Perlu diingat bahwa titik akhir tidak akan dipertimbangkan. Poin-poin ini dapat diabaikan, di mana posisi 0 akan menjadi titik awal dan posisi terakhir dengan dasar akan menjadi titik akhir. Jadi maksudnya kalau kita nggak masukin nilai dalam startnya, kemudian langsung titik 2 dan beli nilai dalam n, maka yang start itu akan dihitung sebagai 0 gitu. Di sini aja contohnya. X dengan elemen 1, 2, 3, kemudian kita del X indeks ke 1 yang berarti urutan kedua, dan bila kita print maka keluarannya akan menjadi 1,3 gitu. Lalu juga ada list Y dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian kita del Y titik 2, titik 2, 2 gitu. Berarti itu yang awalnya adalah 0, apa yang berarti kita mulai dari awal dan sampai list kedua gitu, atau urutan ketiga, sehingga yang akan terhapus adalah 1 dan 2, sehingga printnya akan menjadi 3, 4, dan 5. Berikutnya ada balik ya, jadi berfungsi untuk membalik urutan elemen dalam list. Ini menempatkan elemen terakhir di awal dan elemen awal di akhir gitu. Jadi kita misal ini ada array X dengan elemen 1, 2H, 3H. Apabila kita balik, maka keluarannya akan menjadi H, 3H, 21. Dibalik urutannya dari depan ke belakang gitu. Simple. Berikutnya ada menyortir atau sort. Secara default, metode ini mengurutkan elemen daftar dari yang terkecil hingga terbesar, maksudnya nilainya ya. Jadi perilaku ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan parameter reverse atau true. Jadi misal ini ada contoh list X dengan elemen 3, 2, 1, dan 4. Apabila kita sort, maka keluarnya akan menjadi 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Lalu ada list Y dengan elemen R, Y, Python, Java, dan R. Apabila kita sort dengan terbalik ya true, maka keluarannya akan menjadi R, R, Python, Java, dan C gitu. Lalu di bawahnya ada contoh penertiran khusus. Kita menggunakan definition di sini, sorting by length string ya. Jadi X dengan elemen Python is the best. Kemudian kita sorting dengan K sorting underscore by underscore length. Kemudian kita bisa cetak, maka akan mengurutkan sesuai nilainya gitu. Lalu berikutnya ada operasi pada Python yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada diurutkan. Metode ini mengurutkan elemen daftar dari yang terkecil hingga terbesar, yang mana ini sangat mirip dengan metode sorting. Tapi perilaku ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan parameter reverse gitu. Jadi di sini ada contohnya, yang mana X dengan elemen 5, 2, 9, dan 0. Apabila kita cetak diurutkannya, maka keluarannya akan menjadi 0, 2, 5, 9, lalu ada 5, 2, 9, 0. Yang mana yang bawah ini merupakan nilai aslinya gitu ya sebelum diurutkan. Lalu berikutnya ada operasi penjumlahan, yang mana operasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan atau menyatukan dua list yang berbeda dalam sebuah list baru gitu. Di sini kita ada contohnya, yang mana X dengan elemen 1, 2, dan 3, kemudian ada Y dengan elemen 4, 5, dan 6. Kita jumlahkan ya, maka keluarannya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sesuai yang mana yang lebih awal
kita taruh, maka dia akan menjadi lebih awal pada output itu. Lalu berikutnya ada perkalian yang akan mereplikasi daftar ke jumlah yang ditentukan selama beberapa kali. Jadi misal ini ada contohnya list X dengan anggota 1, 2, dan 3, kemudian kita kalikan dengan 3, maka outputnya akan ditampilkan 3 kali, ya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Lalu berikutnya ada min term, yakni mengembalikan elemen terkecil dalam daftar gitu. Jadi misal atau simpelnya akan menampilkan nilai yang paling kecil dalam list gitu. Jadi misalnya ada contohnya list X dengan anggota 40, 100, 3, 9, dan 4. Apabila kita mintermkan, maka jika kita cetak, maka yang ditampilkan adalah nilai yang terkecil pada list tersebut, yakni 3 itu. Lalu di sini ada max term, kebalikan dari min term. Yang max term ini akan menampilkan nilai terbesar dalam list itu. Jadi misal ini ada list X dengan elemen 40, 100, 3, 9, dan 4. Apabila kita max termkan, maka yang ditampilkan adalah nilai terbesar pada list, yakni 100. Lalu berikutnya ada indeks, yakni mengembalikan posisi dalam daftar elemen yang ditentukan. Jadi misal ini ada contoh, maksudnya akan menentukan nomor indeks atau posisi indeks dari elemen tersebut gitu. Misal ini ada list X dengan anggota 10, 30, dan 20. Kemudian kita ingin mengindekskan nilai 30 itu ada di indeks berapa dalam list gitu. Maka program akan menampilkan urutan indeks tersebut dalam output, yakni 1 gitu. Karena yang 0 adalah 10 dan yang ke 1 adalah 30. Lalu berikutnya ada menghitung, yakni mengembalikan atau menampilkan beberapa kali item yang ditentukan muncul dalam daftar. Maksudnya uh, operasi ini akan menampilkan ada berapa banyak elemen yang sama dalam list tersebut gitu. Jadi misal ada list X dengan elemen 10, 30, 20, kemudian 30 dan 30. Kemudian kita akan menggunakan operasi hitung ini dengan elemen 30, maka program akan menghitung ada berapa banyak elemen 30 dalam list gitu. Dan dalam list X itu ada 3 elemen, ada 3 nilai 30 sehingga outputnya akan menjadi 3. Berikutnya ini ada operasi jumlah atau sum, yang mana operasi ini akan menjumlahkan seluruh nilai elemen yang ada pada suatu list gitu. Jadi misal ini ada list X dengan elemen 2,5, kemudian 3 dan 3,5. Apabila kita operasikan sum, maka akan dijumlahkan nih 2,5, 3, dan 3,5 sehingga outputnya akan menjadi 9,0. Kenapa? Karena terdapat float dalam elemen tersebut sehingga Python akan lebih mengoperasikan nilai-nilai tersebut dalam float gitu. Berikutnya ini ada operasi in, yang mana simpelnya ini operasi akan mengecek apakah elemen tersebut ada dalam list atau enggak, dan kalau misalnya itu ada di dalam list maka output yang akan ditampilkan adalah true, sedang kalau misalnya enggak ada dalam list tersebut maka yang akan ditampilkan adalah false gitu. Jadi semisal ini ada list X dengan elemen H, 2, A, 6, dan 9. Apabila kita menggunakan operasi in, yakni print A in X, maka outputnya adalah true karena A itu ada dalam list X itu. Jadi kesimpulannya beberapa operasi yang paling umum dan penting terkait dengan list Python yaitu operasi list sangat penting secara strategis untuk mempelajari cara melakukan tugas dengan baris kode secara minimal, lalu sangat membantu untuk mengetahuinya secara detail karena dengan adanya daftar list operasi list ini akan bermanfaat dan berkesinambungan dengan struktur data dan tentu saja dengan operasinya gitu. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan, atas kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.